Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Herlin dengan NIM 0549280881. Sekarang kita akan mengerjakan tugas 3 struktur data yaitu mengenai DSS dan juga DFS. Yang pertama adalah kita akan membuat program mencari algoritma depth first search atau DFS dalam bahasa Java dengan dengan 8 node A1 hingga A8 yang mana kita menentukan sendiri. Antar node kita mencari angka n pada graf tersebut dengan DSS. Kita jelaskan tahap proses pencarian dan gambarkan. Baik, kita mulai saja. Oke, di sini kita sudah mengetikkan source code-nya, lalu kita sini akan coba run terlebih dahulu. Oke, di sini untuk hasilnya sudah bisa kita lihat di sini. Dimana di sini A1, A2, A5, A6, dan hasil ditemukan di indeks 5. Ini saya akan menjelaskan mengapa hasilnya seperti ini. Jadi, pada program ini, kita mempunyai 8 node, itu dari node A1 sampai dengan A8, yang mana setiap node itu punya angka, dan semua node itu kita hubungkan pakai fungsi add yang ada di sini sebagai penghubung agar terbentuknya graf. Lalu algoritma yang kita sendiri pakai di sini itu ada kan DFS atau DFS, yang mana secara sederhana DFS itu kita itu mencari cara untuk masuk sedalam mungkin untuk mencari data yang kita inginkan. Jadi akan benar-benar mengeksplor semua data dari awal sampai akhir. Dan di program ini pencarian itu ada pada fungsi yang ini, yaitu integer DFS start sampai integer target. Dimana pertama itu akan kita cek dulu node awal itu nilainya sama atau tidak sama dengan yang kita cari. Lalu kalau belum, node itu biasanya kita tandai sudah ditandai sudah dikunjungin. Lalu DFS itu akan mengunjungi tetangganya satu per satu. Semuanya di sini. Ada contoh yang saya cari di sini adalah saya mencari angka 13, yang mana di dalam node itu ada di node A6. Ada di node A6 di sini, yang mana itu ada pada indeks kelima. Makanya hasil output programnya itu adalah hasil itu ditemukan di indeks kelima. Jadi pada intinya program ini memperlihatkan cara kerja DFS dalam menelusuri graf sampai kita menemukan nilai yang kita minta atau yang kita. Lalu untuk file selanjutnya untuk nomor 2 kita membuat program mencari ini. Sekarang kita memakai algoritma breadth first search atau biasa menggunakan bahasa Java. Sama seperti yang tadi kita gunakan graf untuk node. Baik, jadi di sini kita sudah menyelesaikan source code untuk BSS. Jadi sebelumnya di sini kita menggunakan algoritma BSS, yang mana kita mencari nilai tertentu di dalam suatu graf yang terdiri tadi dari 8 node dari A1 sampai A8, yang mana itu mempunyai masing-masing value sendiri. Dan yang pertama kita membuat grafnya itu menggunakan Agently dengan source code seperti ini. Lalu jangan lupa untuk menyimpan value untuk tiap node-nya. Dan juga kita menambahkan edge atau hubungan antar node-nya dengan add edge ini.
Jadi proses pencariannya ini itu dilakukan di fungsi DSS nanti yang mana DSS itu bekerjanya memakai QE atau yang bisa kita bilang adalah cara bahasanya itu adalah antrian. Nah, node yang masuk lebih dahulu itu akan diproses terlebih dahulu. Jadi kita mulai semuanya dari A1 sampai akhirnya dia akan mencari sampai dengan A8 berdasarkan data yang kita mau. Nah, pada proses ini yang mana kita tahu saya belum coba run dan di sini kita akan coba jalankan. Di sini kita diminta untuk memasukkan value yang kita cari. Di sini saya akan memasukkan value 28. Oke, di sini korelasi biasisnya sudah terkeluar yang mana di sini dan value itu ditulis di sini ditemukan pada A7, pada node A7 yang mana di sini memastikan dulu semua node yang berada di level lebih dekat itu diklik terlebih dahulu, yang mana itu dimulai dari A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, dan akhirnya ada di A7 ini, di 28 yang kita cari tadi. Jadi pencariannya itu secara sistematis dan juga dia tidak melompati node-node yang lainnya. Dan dengan kata lain, BSS itu membantu kita untuk menemukan node dengan value tertentu dengan cara yang teratur. Seperti itu. Jadi ketika strukturnya sendiri itu bercabang, seperti graf yang kita gunakan. Jadi kurang lebih seperti itu saja bagaimana praktikum BSS dan BSS yang bisa saya lakukan. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kesalahan, saya mohon untuk koreksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.